Arya Mukti, anggota pengiring band Gisel Anastasia, kasus merebaknya video syur yang diduga memiliki kemiripan dengan selebriti cantik itu kini bergulir memasuki babak baru. Setelah beberapa waktu lalu, penyelidikan pihak kepolisian telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Identitas orang yang menyebarkan video syur tersebut hingga menjadi viral perlahan terkuak. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 pelaku PP dan MN. Mereka merupakan pemilik akun dari 5 yang telah dilaporkan sebelumnya. Saat ini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka penyebar video syur mirip artis secara masif di jagat maya. Terperiksa tersangka dalam hal ini karena memang kemarin kan dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan berdasarkan gelar perkara awal sudah naik karena sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 27 ayat 1 yunto pasal 45 di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga ada pasal 4 yunto pasal 29, kemudian juga ada pasal 8 yaitu pasal 34 di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama baru naik ke yang membuat video ini. Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti. Ya tentunya kita sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian yang begitu cepat juga, dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Polisi udah menangkap 2 orang, bahkan yang lain pun masih dikejar, dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu kita minta pun dipanggil. Kalau bisa langsung olah TKP biar jelas semuanya. Nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Tak dipungkiri, maraknya video syur diduga mirip artis ini kian hari semakin menabuh genderang keprihatinan di kalangan banyak pihak. Bagaimana tidak, dalam 24 jam, adegan tak pantas tersebut sempat ditonton oleh 3 juta anak di bawah umur dan diunduh sebanyak 49 juta kali, sehingga berpotensi merusak moral, khususnya bagi kaum remaja dan anak-anak. Dan ironisnya, dari pemeriksaan awal pihak kepolisian, motif 2 pelaku menyebarluaskan video syur lantaran hanya demi meningkatkan jumlah followers di media sosial. Namun pihak kepolisian akan terus mendalami motif di balik kasus ini. Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya, awal, jadi kami masih mendalami terus. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini akun media sosial, dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia, dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis, kalau followersnya banyak, itu kata dia. Sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah gitu. Gak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pada saat tanggal 7 itu udah jadi trending topik di Twitter. Yang kita laporkan itu biar penyebarannya dulu dihentikan gitu.
Karena dengan situasi kita seperti ini, banyak anak-anak yang di bawah umur ada saja yang ngirim atau ada saja yang mereka akses dan mereka lihat video itu akan menjadi contoh yang buruk. Makanya kenapa kita laporkan? Saking memprihatinkannya, dampak penyebaran video syur mirip artis di kalangan masyarakat, polisi dengan sigap masih terus mengejar semua pihak yang terlibat. Dan rencananya pada Selasa 17 November 2020 mendatang, polisi akan memanggil Giselle untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu. Inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Yang bersangkutan kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Yang bersangkutan kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Sen. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana. Kita mengapresiasi aja semua yang dilakukan oleh kepolisian, dan saya pun sangat-sangat ini karena tanggapan dari kepolisian cepat. Buntut kehebohan yang terjadi akibat tersebarnya video syur mirip artis ini memantik reaksi banyak pihak, bahkan tak segan untuk membawanya ke ranah hukum. Lantas seperti apa pakar hukum menelaah pihak-pihak mana saja yang seharusnya ditangkap untuk mengusut tuntas kasus ini? Dan seberapa berat ancaman hukuman yang menanti termasuk bagi sosok wanita pelaku di dalam video syur tersebut? Kalau dilihat rangkaiannya ada 3 kemungkinan pihak yang bisa terlibat, ya. Yang pertama pembuatnya, ya. Yang kedua modelnya, ya, artis atau orang yang memerankan di dalam video itu. Yang ketiga yang menyebarkan, gitu. Jadi kemungkinannya ada 2 undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat itu. Yang pertama pasti undang-undang ITE, ya. Undang-undang ITE itu yang sering sekali digunakan, yaitu pasal 27 ayat 3, ya, menyebarluaskan konten atau isi yang bermuatan kesusilaan. Nah, ini ancamannya 6 tahun, ya. Nah, itu bisa yang pasti itu bisa dikenakan pada orang yang mengupload atau yang menyebarluaskan. Kalau kemudian polisi menyelidiki pembuatnya, gitu ya, pembuatnya maka bisa digunakan undang-undang pornografi, ya, undang-undang mengenai pornografi. Pokoknya di pasal 4 itu orang yang membuat, mengedarkan, menyebarkan dan mendistribusikan, ya, itu bisa kena ancaman pasal 4 itu, ya, ancaman hukumannya 10 tahun. Nah, sedangkan bagi model atau orang yang berperan di dalam video itu, ya, itu juga diatur, ada di pasal 8, ya. Ada model yang secara sukarela, pasal 8, ada model yang dia terpaksa jadi itu, artinya dijebak, entah dipaksa lah gitu, artinya tidak dia dengan sendirinya gitu. Yang sengaja dia menjadi model secara sadar, ya, itu diancam oleh pasal 8, ya. Jadi orang yang sengaja menjadikan dirinya menjadi model dalam video yang bermuatan pornografi, gitu ya, diancam hukuman diancam hukuman 10 tahun, ya. Tapi kalau yang memaksa orang menjadi model itu bisa diancam hukuman 12 tahun. Itu pasal 9, ya, 9 Undang-Undang Pornografi. Ketentuan pasal yang dilanggar, ya, membuat, kemudian siapa modelnya, gitu ya, kemudian menyebarkan. Semakin panasnya kasus video syur yang menyeret dirinya ke dalam pusara, namun Giselle Anastasia hingga saat ini belum kembali muncul ke hadapan publik pasca sambungan video call di Sumba beberapa waktu lalu guna memberikan klarifikasinya. Lantas kemanakah Giselle sebenarnya? Mengapa ia seolah menghilang dan tak muncul ke hadapan publik untuk menyangkal dengan cepat dan tegas seperti yang dilakukannya saat tersandung kasus serupa di tahun 2019 lalu? Pasti ada traumatik yang dalam gitu, walaupun
itu entah punya siapa badannya tapi tetap aja perasaannya tetap nggak enak. Itu entah punya siapa badannya tapi tetap aja perasaannya tetap nggak enak. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya. Kan sedih, aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi, jadi ya udahlah gitu aja. Tak hanya Giselle, mantan suaminya Gading Martin pun hingga kini tampak enggan mengomentari. Berbeda saat Giselle tertimpa kasus yang sama pada tahun 2019 lalu. Gibran, adik Gading, juga tampak senada dengan sang kakak, memilih untuk tidak berkomentar. Saat ditemui beberapa waktu lalu, ia pun menghindari pertanyaan awak media dan memilih masuk ke mobilnya. Gibran menjanjikan akan meminta sang ayah yang tak lain adalah mantan mertua Giselle, Roy Martin, untuk angkat bicara. Maaf ya. Bang Gibran sedikit, gimana sih dia? Bang, gimana sih Bang? Maaf. Kita maaf banget. Sampai nama papa Bang, gimana sih? Iya. Buat Giselle aja. Saya sampein sama papa aja ya. Iya. Kita maaf. Terus. Mas Gading salah satu anggota keluarga saya, pastinya dia juga merasa sangat sebel banget gitu. Jadi tetap mendapatkan support full. Duh, semoga saja ada titik terang di balik video asusila mirip Gisela Anastasia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.